sang pemilik sifat kuat yang amat dahsyat, amat kokoh, pada puncaknya kesempurnaan kekuatan. Berarti Allah punya sifat izzah, punya sifat kuat. Kemudian ayat-ayat yang kita baca juga menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di antara nama Dia adalah Ar-Razzaq, sebagaimana tadi kita baca Inna Allah Ar-Razzaq, dan memiliki sifat fi'liyah, sifat perbuatan ar-rizq, yakni memberi rezeki. Dan Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qadir, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Yang ini juga wajib kita imani bahwa Allah memiliki sifat kudrah yang ditunjukkan oleh nama Dia Al-Qadir, dan juga memiliki sifat Ghufran, mengampuni, yang ditunjukkan oleh nama Al-Ghafur, dan punya sifat rahmah, kasih sayang, yang ditunjukkan oleh nama Dia Ar-Rahim. Kemudian Allah juga mengatakan, yakni di dalam surat Al-An'am ayat 65, Allah mengatakan, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk mengirimkan kepada kalian azab dari arah atas kalian atau azab dari arah bawah kalian. Allah kuasa mengirim azab dari atas, bahkan mengirim hujan batu pun kuasa. Dan Allah kuasa untuk mengirim azab dari bawah manusia, yakni dari dalam bumi. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau menimpakan kepada kalian itu, memberikan kepada kalian itu fanatisme kepada kelompoknya masing-masing, kemudian sebagian kalian itu menganiaya sebagian yang lain, hingga membunuh sebagian manusia, membunuh sebagian yang lain. Allah kuasa menjadikan itu semua. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu punya nama Al-Qadir. Qul huwal Qadir. Katakan Allah itu Al-Qadir. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara kekuasaan Allah adalah kekuasaan mengendalikan segala apa yang ada pada makhluk dan mengatur makhluk, dan juga kuasa mengirimkan azab. Dan ayat ini menunjukkan bahwa makhluk, apalagi manusia, itu sangatlah lemah di hadapan kekuasaan Allah, sangatlah lemah di hadapan azab Allah, sehingga tidak layak manusia ada yang menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Yang pada saat ini kadang muncul orang yang sesumbar menantang Allah Ta'ala. Dan menantang azabnya, bahkan dengan bangganya memesan tempat di neraka. Ada pula yang menantang azab di dunia, dan ketika belum kena azab dia
sesumbar bahwa ternyata ya, dia masih selamat, dia masih aman-aman saja. Itu semua adalah kekufuran ketika seorang berani menantang adab Allah. Waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah atas segala sesuatu itu muqtadira, maha menguasai, maha menguasai. Muqtadiran isim fa'il dari kemuqtadaran yang muqtadiru iqtidaran, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, mengena kepada segala sesuatu. Karena menjadi rahasia dalam bahasa Arab itu, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahnya huruf untuk membangun suatu kata, untuk menyusun suatu kata, itu menunjukkan adanya tambahan makna. Karena itu Allah menjelaskan makna muqtadirah itu ala kulli syai', ala kulli syai'. Dan adalah Allah atas segala sesuatu apapun, Dia maha menguasai. Dan untuk mewujudkan segala sesuatu apapun, Dia maha kuasa. Sementara untuk mengirim adab tadi cukup menyebutkan sifat qudrah dengan isim fa'ilnya qadir. Tidak perlu dengan kata-kata muqtadir atau qadir. Karena untuk menyiksa manusia itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala, sangat ringan kalau sekedar untuk membinasakan manusia. Maka nanti akan Allah wujudkan di akhir zaman terhadap dua bangsa yang besar, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Miliaran manusia itu Allah matikan dalam sekejap dengan kematian yang bersama-sama, bareng mati bareng dalam sekejap, seperti kematian satu jiwa. Itu Allah kuasa dan mudah bagi Allah. Kemudian di dalam surat Al-Qamar ayat 55, Allah Ta'ala mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada di surga-surga dan ada di dekat sungai, jadi sungai surga. Di maq'adi sidqin, dalam kedudukan yang benar, 'inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha menguasai, maha memiliki segalanya dan maha menguasai segalanya.
Ayat ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Malik. Jadi Allah punya nama Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Kemudian juga punya nama Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Jadi semuanya menunjukkan izzatul quwwah. Sifat izzah, keperkasaan dengan makna kekuatan. Keperkasaan dalam kekuatan. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Karena itu masya Allah, karena wa lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terwujud, pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kita tidak perlu takut kepada selain Allah. Tidak perlu takut kepada selain Allah. Karena walau seluruh makhluk menghendaki celaka pada diri seseorang, kalau Allah tidak menghendaki celaka itu terjadi, seluruh makhluk tidak akan mampu mencelakai. Seluruh makhluk mau memberi manfaat kepada seorang hamba, kalau Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mampu untuk memberi manfaat kepada hamba itu. Sehingga takut itu hanya kepada Allah, karena manfaat dan mudarat, dan yang bisa mencegah manfaat atau memberi mudarat hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Maka tidak akan terjadi sesuatu di alam raya ini, baik berupa manfaat, kejadian yang manfaat atau yang membahayakan, kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak pernah menghendakinya, tidak pernah mencatat dalam takdirnya, maka tidak akan terjadi selamanya.